Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kita bahas nih yang kemarin yang sudah buat kolom Winogradsky botol pelangi ya gitu. Nah, ini untuk kejadian di malam pertama. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ini sesuatu yang unik gitu. Kalau teman-teman mulai sudah membuat gitu, memperhatikan. Nah, yang pertama justru adalah menghilangnya keberadaan udara. Jadi kalau biasanya teman-teman membuat POC atau apa saja ya, dekomposisi pupuk, pupuk cair. Nah, itu kan biasanya menggembung, meledak gitu, botolnya kepengen meledak. Nah, ini justru sebaliknya. Ini hanya terjadi mungkin 1 sampai 3 hari tergantung kondisi juga. Nah, ini adalah udaranya menghilang. Kemana menghilangnya? Udara ini yang mengandung oksigen ya, oksigen dan nitrogen gitu. Itu akan diserap oleh mikroba aerob gitu. Jadi mikroba yang membutuhkan oksigen untuk proses respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi itu kalau manusia itu bernapas mengolah energi gitu. Jadi pengolahan energi. Gitu. Tapi kalau di manusia ya mungkin bernapas ya, tapi kalau bakteri kan nggak punya hidung. Gitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh bakteri aerob yang masih tersebar di seluruh botol, ada di air, ada di tanahnya. Nah, itu memanfaatkan oksigen dan nitrogen. Gitu. Nitrogen ini bisa jadi ya fiksasi nitrogen juga, pengikat nitrogen. Itu akan diserap. Proses pengolahan energi ini yang memanfaatkan oksigen tadi dan nitrogen, nah itu akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 gitu. Nah, ini berlangsung sampai oksigennya mulai habis gitu. Sampai mulai habis. Nah, ini mikroba aerobnya akan tumbuh. Tapi ketika oksigennya mulai habis, nah ini mikrobanya akan melambat, bahkan nyaris berhenti. Kalau berhenti bagaimana? Bisa jadi mikrobanya ada yang membentuk spora. Dia aktif lagi ketika ada oksigen lagi tersedia, sudah memungkinkan untuk tumbuh, dia akan tumbuh lagi. Gitu. Nah, ini hanya terbatas sampai keberadaan oksigen ini mulai menghilang, mulai habis menjadi CO2 karena dimanfaatkan untuk respirasi. Nah, ini akan saya coba tekan-tekan ya, memperlihatkan ke teman-teman. Nah, udaranya lari kemana? Ini akan lari sebenarnya menyeluruh, tapi karena makanannya tadi kemarin kita taruh bawah telurnya, nah itu akan terkonsentrasi di situ. Ketika ditekan-tekan akan mengeluarkan gelembung. Nah, itu hasil dari pemanfaatan oksigen gitu. Nah, ini gelembungnya bisa jadi CO2 atau campuran yang lain dari hasil pengolahan bakteri aerobnya. Untuk sampel percobaan ini hampir semuanya sama. Ya memang sama semua sih. Kecuali kalau terbuka. Kalau terbuka teman-teman kemarin buka, nah ini tidak akan kelihatan. Hanya saja ini nanti juga menghasilkan mikroba yang berbeda juga di kemudian hari. Nah, itu juga bisa teman-teman manipulasi untuk mendapatkan mikroba tertentu nantinya. Nanti ada di konten selanjutnya, insya Allah. Jadi demikian, ini yang terjadi 1 sampai 3 hari. Bahkan hanya semalam pun bisa gitu. Malam pertama akan terjadi seperti ini. Gitu. Kesimpulannya mikroba aerob ini membutuhkan oksigen untuk aktivitas kehidupannya. Tanpa oksigen kehidupannya akan melambat atau bahkan berhenti. Nah, aplikasinya kemana? Banyak. Contohnya ketika teman-teman punya kolam ikan, dikasih makan malam hari. Nah, itu kalau ada mikrobanya banyak ya, akan mengkonsumsi oksigen yang ada di kolam. Akhirnya keberadaan oksigen sangat sedikit dan ikan-ikan bisa mati. Makanya butuh untuk diberikan suplai oksigen gitu, aerator. Jadi selanjutnya akan mungkin lebih menarik buat teman-teman lagi untuk setiap perubahannya. Itu ini sangat dinamis sekali, bahkan ketika botolnya terjatuh saja nanti juga akan mengalami perubahan yang berbeda gitu. Terguling, kena kucing atau kena ayam. Nah, itu juga nanti akan berubah warna, berubah komposisi. Dan tenang saja, nanti ada waktunya kita memanen mikroba-mikroba tertentu, bakteri-bakteri tertentu di waktu-waktu tertentu pula. Gitu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.